Beberapa akhir ini ada beberapa generasi sepuh yang agak sebel dengan isu mental health-nya Gen Z karena dikit-dikit mental health, dikit-dikit kena mental. Tahu nggak sih kenapa Anda itu kadang rasa Gen Z itu nyebelin? Ya jawabannya karena Anda sudah tua. Ini serius setengah bercanda ya, tetapi tiap generasi itu memang cenderung sebel sama generasi bawahnya. Setiap generasi itu memiliki karakternya sendiri, termasuk pola pikirnya, resiliensinya, hingga mentalnya. Nah, generasi yang paling tua saat ini itu adalah generasi baby boomers ya, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Kalau dikira-kira mungkin umur mereka sekitar 59 sampai 77 tahun lah. Cluenya itu adalah tahunnya. Nah, baby boomer ini mereka lahir dan hidup di zaman perubahan sosial dan politik yang besar seperti Perang Dunia Kedua, gerakan hak asasi manusia, kemudian revolusi industri dan yang lainnya. Nah, sesudah kemerdekaan itu kan kita masih ada namanya agresi militer gitu kan. Situasi negara kita itu masih kacau porak-poranda. Literally masih hidup saja itu sudah syukur gitu. Boro-boro mau mikirin mental health kan, nggak dikejar-kejar tentara atau mau dibunuh musuh aja itu udah, atau penjajah aja udah syukur banget gitu. Nah, makanya bagi generasi baby boomer ini, dia menganggap apa itu sekolah. Ya pada saat itu sekolah ada, tapi hanya untuk kaum tertentu saja. Kebanyakan orang di zaman ini kan, di zaman maksudnya baby boomer itu kan sekolah itu nyaris seperti mimpi. Kenapa? Karena fokus mereka itu bertahan hidup, udah itu aja gitu. Dari sini kita akan paham ya, kenapa generasi baby boomer ini itu sangat keras. Ya iyalah, Anda juga kalau misalkan hidup di zaman mereka, kemungkinan besar Anda juga bakal jadi keras gitu. Karena tuntutan zaman saat itu memang hidup itu ya harus keras. Makanya mereka ini memiliki karakter yang kompetitif, mandiri, berkomitmen, bekerja keras. Mereka juga menghargai adat istiadat dan tradisi keluarga. Mereka memiliki mental baja, loyalitas tinggi, demen sama isu politik. Tetapi sayangnya mereka juga cenderung kaku, kolot, tidak suka kritik, dan sulit menerima perubahan. Nah, setelah generasi baby boomer ini, kemudian lahirlah generasi X atau Gen X. Nah, orang-orang yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980 inilah disebutnya itu generasi X. Ya, kalau kita kira-kira mungkin usia mereka saat ini itu sekitar 43 sampai 58 tahun ya. Mereka ini tumbuh di masa konflik global seperti Perang Vietnam dan Perang Dingin. Tetapi mereka hidup sudah lebih tenang ya, karena waktu mereka lahir kita sudah beberapa puluh tahun merdeka. Iya, hidup masih susah, tapi udah bukan lagi berkaitan tentang bertahan hidup atau mau dibunuh orang, tetapi lebih susahnya itu secara finansial gitu. Cari kerja ya susah pada saat itu, perkantoran nggak sebanyak sekarang. Padahal kita tahu lah, orang pada zaman itu anaknya banyak gitu. Artinya apa? Persaingan ketat. Kerja juga ya akhirnya apa aja lah yang penting kerja, dan ketika dapat kerja itu juga udah seneng banget gitu. Nah, persaingan ketat pada saat itu membuat kebanyakan generasi ini itu fokus sama hasil saja tanpa peduli dengan prosesnya. Kenapa? Karena pada saat itu ya tadi berebut untuk mencari pekerjaan, sehingga apa, segala cara itu akan digunakan seperti suap, cara kotor untuk dapat cuan, yang penting bos senang, ya udah biasa gitu pada zaman itu. Apalagi mereka apa itu work life balance gitu kan, bisa kerja aja udah syukur. Makanya mau idealis mikirin mental health di zaman tersebut, bisa-bisa kelaparan karena nggak punya kerjaan gitu. Atau mau ngandalin orang tua, boro-boro lah orang tua aja pada saat itu lebih miskin gimana kan gitu. Dan jangan lupa ya, orang tua dan Gen X ini kebanyakan adalah silent generation, yaitu orang yang hidup pada zaman Perang Dunia Kedua. Sehingga didikan mereka itu sangat sekali keras. Jadi generasi X ini memang dididik secara keras ya. Akhirnya timbulnya apa? Jadinya Gen X ini lebih reserved dalam arti kurang berani mengutarakan pendapat. Mereka ini memiliki karakter yang pragmatis, adaptif, kreatif, dan inovatif. Mereka juga menghargai fleksibilitas waktu, kemudian kebebasan dalam pemilihan karir gitu, mandiri, kompetitif, sampai nyaris saking kompetitifnya nyaris menghalalkan segala cara. Dan juga mereka memiliki mental baja ya, karena memang mereka ini hidup di era reformasi, sehingga di sisi lain mereka itu cenderung
pesimis, apatis, dan tidak loyal, juga terkadang tidak peduli dengan lingkungan. Kemudian setelah Gen X, lahirlah generasi milenial, yaitu orang-orang yang lahir pada tahun sekitar 1981 sampai 1996. Nah, saat ini usia mereka kurang lebih ya 27 sampai 42 tahun. Ya, mereka itu lahir di peralihan masa analog ke digital. Hidup orang kebanyakan mulai stabil di zaman ini. Nah, sekolah yang tadinya cuma mimpi bagi baby boomer kemudian berubah menjadi privilege buat Gen X. Buat milenial, sekolah itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena zaman sudah berubah, kemudian milenial ini adalah komputer yang dididik ya. Nah, kondisi milenial ini mentalnya itu ya begitu. Karena mereka itu dididik dengan keras oleh orang tua mereka, yang siapa lagi kalau bukan baby boomer kan, yang berwatak keras. Karena orang tua milenial ini kan baby boomer, di mana baby boomer tadi itu wataknya kan sangat keras. Makanya milenial ini dididik oleh orang tua yang sangat keras, sehingga ya dia memiliki mental yang jauh lebih kuat daripada generasi setelahnya. Milenial ini aktif bermain media sosial sejak awal kemunculannya. Nah, tebak apa efeknya? Ya, pergaulan yang lebih global tanpa batas, tanpa jarak, akhirnya membuat milenial ini memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan jauh ke depan. Tetapi di sisi lain, pikiran yang terbuka juga membuat milenial itu lebih berani menyuarakan pendapat mereka ke siapa saja, termasuk ke atasan dalam dunia kerja. Dan ini adalah hal yang baru, yang menyebalkan untuk generasi X tadi. Bagi Gen X, generasi milenial itu sangat menyebalkan ya. Kenapa? Karena Gen X itu kan buru-buru mau menyuarakan pendapat gitu, apalagi memprotes atasan gitu, bisa-bisa dipecat. Ingat ya, bagi Gen X itu kerja aja itu udah syukur banget gitu. Makanya generasi milenial ini kok bacot banget ya, dikit-dikit protes ke atasan, dikit-dikit sangat vokal gitu. Karena memang kehidupan generasi milenial ini udah jauh lebih mudah daripada generasi X, sehingga dia ketika bekerja tidak hanya sebatas mencari pekerjaan saja, tetapi dia juga mencari meaning atau arti. Apa arti hidup aku? Aku senang enggak dengan kerjaan ini gitu. Jadi work-life balance itu adalah hal penting bagi generasi milenial ini. Nah, sisi gelap dari pergaulan milenial yang terkoneksi dengan gampang akhirnya apa? Akhirnya membuat image bagi generasi milenial itu adalah hal yang sangat penting, karena untuk menunjukkan siapa saya gitu. Ya, milenial itu haus akan pengakuan atau validasi dari orang lain. Pergaulan yang sangat terbuka ini membuat milenial itu menggebrak dunia kerja ya. Beda sama Gen X yang berjiwa kompetitif tinggi. Kalau milenial itu percaya sama kekuatan kolaborasi, sehingga generasi milenial ini lebih mudah untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Makanya ciri khas dari milenial itu memiliki karakter yang optimis, kolaboratif, multikultural gitu, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial gitu, berpikir terbuka dan haus akan pengakuan. Dan generasi milenial ini juga menghargai pendidikan yang berkualitas ya, dan juga pengalaman belajar sepanjang hayat. Akan tetapi di sisi lain, generasi milenial itu cenderung impulsif, tidak sabar, tidak disiplin, dan kurang realistis. Makanya buat generasi sebelumnya, terutama Gen X, milenial ini menyebalkan. Kenapa ya? Karena generasi sebelumnya itu sekedar bisa hidup dan bisa makan itu sudah bersyukur. Lah kok ini milenial bawel banget kan? Segala work-life balance lah, open-minded lah, dan yang lainnya. Makanya ribet banget nih generasi milenial ini menurut Gen X. Tapi yang perlu kita sadari, ini adalah proses yang natural. Milenial itu bukan rese, justru milenial itu adalah bukti bahwa kualitas hidup meningkat, bahwa hidup itu udah nggak sekedar bertahan hidup dan bisa makan, tetapi juga mencari meaning tadi, arti. Dan itu juga lah yang terjadi pada Gen Z yang sekarang jadi bulan-bulanan Gen X dan Gen milenial kan. Gen Z ini kan orang-orang yang lahir pada tahun 1997 sampai sekarang ya. Mereka ini adalah hasil dari perkembangan teknologi digital seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, kemudian Big Data Analysis, terus cloud computing, terus sosial media, virtual reality, blockchain, dan yang lainnya. Mereka tumbuh di masa perubahan sosial budaya secara secara global gitu, seperti globalisasi, digitalisasi gitu kan. Mereka ini memiliki karakter yang realistis, kritis, dan beradaptasi dengan cepat.
Mereka juga bisa nih menghargai keberagaman, kemudian kebebasan berekspresi dan kesempatan belajar. Akan tetapi di sisi lain, Gen Z ini cenderung gampang stres, tidak percaya diri, tidak memiliki tujuan hidup, atau kurang memiliki nilai-nilai moral. Kenapa? Karena Gen Z ini tumbuh saat dunia itu sudah begitu instan. Mereka itu tumbuh di era touchpad oriented, yang kalau pengen apa-apa ya tinggal tekan saja gitu. Jangankan perang gitu, mereka mau makan aja tinggal pesen pakai aplikasi, mau belanja tinggal klik, mau ini itu tinggal klik gitu kan, nggak usah ngantri gitu. Mau nonton Doraemon nggak perlu nunggu hari Minggu jam 8 di RCTI gitu kan, tinggal buka YouTube dan nonton kapan aja gitu. Nggak perlu mikirin perang, nggak perlu mikirin perut kosong, nggak perlu mikirin proses karena semuanya serba instan. Lalu apa yang dipikirin oleh Gen Z ini? Ya tadi, mental health itu. Jadi sebenarnya ini adalah tanda perkembangan kualitas hidup manusia ya. Jadi generasi sebelumnya itu pasti akan sebel atau gerah karena ini adalah isu baru gitu. Yang perlu kita jaga di setiap generasi itu sebenarnya sama, yaitu jangan kebablasan. Untuk baby boomer misalkan, memberikan kritik tajam itu boleh, tetapi jangan bablas memperlakukan orang seenaknya. Untuk Gen X misalkan, berorientasi pada hasil boleh, tetapi jangan bablas menghalalkan segala cara. Proses itu juga penting gitu. Untuk milenial, jangan terlalu open-minded sampai bablas lupa batasan moral. Dan yang terakhir, untuk Gen Z, jangan salah mengartikan dan mengabuse isu mental health sampai bablas nggak bisa menerima kritik sama sekali. Dan pada akhirnya sifat umum suatu generasi itu sangat dipengaruhi oleh keadaan zaman di zaman itu. Dan jangan lupa, generasi sekarang yang dididik oleh generasi sebelumnya, seperti misalkan Gen Z, itu adalah hasil dari didikan Gen X. Makanya kalau ada Gen X itu kesel sama Gen Z, ya itu kan hasil didikan Anda.